Jadi kalau buat teman-teman yang masih pemula mau belajar silase, jangan coba-coba belajar silase yang basah teman-teman, karena akan memaksimalkan, kalau saya bukan meminimalkan kegagalan, tapi memaksimalkan kegagalan. Tapi karena gini, pada dasarnya teman-teman itu membuat silase dari apa? Rumput odot atau rumput pacong yang kadar airnya tinggi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur pecinta wedus semua teman-teman. Oke teman-teman, para pecinta wedus, pecinta ngarit dan pecinta usaha di rumah teman-teman ya, yang males usaha di luar teman-teman. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semua, dan saya doakan teman-teman selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari rezeki, rumah tangga, waktu, keluarga, dan silaturahmi teman-teman. Semuanya akan membawa berkah buat teman-teman semua. Oke teman-teman, nah ini dorpernya agak sedikit ini galak teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang aku akan coba bahas tentang pakan lagi teman-teman, yang pakan silase kering teman-teman ya, yang aku sampaikan kepada teman-teman di video sebelumnya teman-teman ya. Bahaya silase kalau basah teman-teman ya. Aku itu kalau buat silase sekarang teman-teman, kita pakai silase kering teman-teman. Kemarin kita memang pakai silase basah karena kita nggak sempat keringkan karena musim hujan teman-teman. Jadi kita tambahkan janggel jagung di 50%-nya teman-teman. Jadi kalau sekarang kita kurangi janggel jagungnya sekitar 20%, jadi 20%, 20 sampai maksimal 30% teman-teman, karena memang posisinya kita rumputnya sudah kita jemur. Nah seperti yang ini teman-teman, rumputnya sudah kita jemur, dan ini dia teman-teman contoh rumput yang sudah kita keringkan. Nah ini adalah berbagai macam jenis ya teman-teman. Ini ada rumput liar yang memang sudah tua-tua, kita arit kemudian kita keringkan teman-teman. Nah dan di bawah ini ada rumput odot teman-teman. Ini bagian dalamnya teman-teman, kalau luarnya sudah kering teman-teman. Jadi yang di dalam ikatan itu masih basah teman-teman. Kita sudah jemur sekitar 4 harian teman-teman, tapi memang ikatannya tidak dibuka teman-teman. Nah ini nggak tahu ini jenis rumput apa teman-teman, tapi semuanya sudah dalam kondisi sangat layu teman-teman. Kalau yang ini karena memang ini agak sedikit susah keringnya teman-teman. Nah kalau yang di atas ini, nah ini ada ilalang teman-teman. Nah ilalang itu sudah seperti ini barengannya rumput odot yang tadi teman-teman. Ada juga rumput gajahannya di sana, dan di atas itu yang sudah sangat kering itu rumput liar teman-teman. Nanti kita akan chopper halus, kemudian kita akan campur dengan satu ikat rumput yang masih segar teman-teman, rumput pacong yang masih segar. Dan ini adalah jungle teman-teman. Untuk campurannya kita pakai sekitar 30% teman-teman, maksimal 20-30%. Kenapa? Karena rumputnya memang sudah kondisi kering teman-teman ya, jadi kita tidak perlu banyak bahan kering lagi teman-teman. Nah ini choppernya yang kita gunakan, dan ini jungle-junglenya teman-teman. Setelah kita tadi chopper, ini stok konsentrat kita yang kita racik sendiri teman-teman ya. Masih trial teman-teman, masih percobaan, nggak tahu hasilnya gimana nanti. Yang penting kita coba aja dulu teman-teman. Namanya juga masih belajar. Di sini kita fokusnya untuk belajar dan sama-sama belajar sama teman-teman semua ya. Itu stok-stok jungle-nya kita teman-teman, yang kemudian nanti kita akan isi, kita akan bongkar, kita akan campur dengan rumput-rumput tersebut yang sudah kita giring halus teman-teman. Nah untuk saringannya sendiri teman-teman, kalau untuk saringan kita mencoper jungle ini teman-teman, kita pakai saringan 5 mili teman-teman. Nah ini kita pakai saringan 5 mili menggunakan mesin chopper yang multifungsi seperti ini teman-teman ya. Ini sangat ya, kalau menurut saya sih sangat efektif ya untuk peternak yang kecil seperti saya. Tapi kalau untuk yang sudah besar mungkin tidak efektif teman-teman, karena agak lama untuk mencopernya. Nah ini dia saringannya teman-teman, kita pakai saringan seperti ini. Di depan kita kasih saringan, di bawah juga kita kasih. Hasilnya itu seperti ini teman-teman. Nah hasilnya dia lembut teman-teman, sangat lembut. Nah sudah cukup lah untuk dimakan semua sama domba. Ada lagi saringan yang 3 mili sebenarnya teman-teman, itu sangat lembut sekali teman-teman, tapi agak lama nanti gilingnya. Jadi kita pakai saringan 5 mili. Kalau yang 10 mili, kita ada yang 10 mili tapi dia agak besar-besar, jadi nggak kemakan habis sama dombanya karena masih banyak yang keras teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang masih pemula, masih belajar untuk beternak,
konsep pakan yang seperti apa yang pengen diterapkan. Saran saya seperti tadi atau di video sebelumnya teman-teman, fermentasi atau silase kering aja itu lebih aman untuk domba teman-teman, dari segi kesehatan juga, dari segi palatabilitas juga teman-teman, dan kandungan alkohol yang ada di dalamnya itu sangat minim teman-teman, dan penyimpanannya juga kita bisa simpan dalam bentuk lama karena kadar airnya itu sangat sedikit teman-teman ya, jadi kita bisa simpan dalam bentuk kering teman-teman. Ini teman-teman kalau sudah kering gini teman-teman chopper, terus teman-teman simpan di dalam karung juga nggak apa-apa. Terus setelah pengen buat silase langsung dicampur nggak apa-apa teman-teman, bebas, karena penyimpanannya itu memang memang membutuhkan waktu yang lama teman-teman, bisa sampai tahunan juga bisa teman-teman kalau kondisi posisi kering seperti ini teman-teman. Nah, rumput-rumput yang seperti ini memang kita ambil semua teman-teman. Teman-teman yang masih pemula mau belajar silase, jangan coba-coba belajar silase yang basah teman-teman, karena akan memaksimalkan, kalau saya bukan meminimalkan kegagalan, tapi memaksimalkan kegagalan. Tapi karena gini, pada dasarnya teman-teman itu membuat silase dari apa? Rumput odot atau rumput pacong yang kadar airnya tinggi teman-teman. Untuk menurunkan kadar air menjadi 30% di silase itu teman-teman harus mengangin-anginkan selama 1-2 hari. Tapi teman-teman ya, itu harus ditambahkan dengan bahan kering seperti dedak atau bekatul teman-teman, yang harganya teman-teman lumayan mahal kalau di tempat saya. Tidak tahu kalau di tempat teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kita menggunakan silase itu kering teman-teman, jadi kita tidak perlu menambahkan hal seperti itu teman-teman, dan meskipun kita tambahkan komposisinya tidak begitu banyak teman-teman, bisa 5% atau 2% itu sudah cukup teman-teman ya, hanya untuk makanan probiotiknya aja teman-teman, probiotik alami teman-teman ya. Nah, keuntungannya lagi teman-teman itu kalau silase kering teman-teman, dia minim sekali kandungan alkoholnya di dalam teman-teman ya. Seperti yang kita tahu, proses fermentasi itu teman-teman terjadi dan akan menciptakan atau memberikan efek atau menghasilkan zat yang namanya alkoholik teman-teman ya. Apapun yang teman-teman fermentasi, mau itu teman-teman fermentasi makanan untuk manusia, makanan untuk hewan yang kadar airnya itu tinggi teman-teman, itu pasti akan menimbulkan atau menciptakan zat alkohol teman-teman di dalamnya. Nah, zat alkohol inilah yang akan menjadi tidak baik untuk ternak teman-teman ketika itu dikonsumsi secara terus-menerus. Nah, ketika zat alkohol itu sedikit teman-teman, sedikit di dalam pakan, langsung pakannya teman-teman terciptanya itu sedikit, maka itu yang akan memberikan efek positif bagi ternaknya teman-teman ya, yang seperti pertumbuhannya yang bagus, ambing susunya yang bagus ketika melahirkan, dan stunting terhadap cempe-cempe itu juga minim teman-teman ya, dan potensi untuk keguguran atau keguguran pada indukan-indukan yang hamil itu akan sedikit berkurang teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar silase, lebih baik saran saya dikeringkan aja dulu teman-teman ya, jangan langsung dicoper. Memang lebih gampang dan lebih mudah, tapi kalau teman-teman masih belajar dan belum paham terkait silase itu seperti apa, lebih baik sih menurut saya dikeringkan ya, karena untuk memudahkan kita yang pertama, yang kedua untuk meminimalisir kegagalan teman-teman ya, karena ketika kita gagal membuat silase akan mencoba terus-menerus teman-teman, karena kita pengen bisa, dan itu akan membuang banyak biaya teman-teman. Setelah kita buat silase ternaknya kok nggak suka, setelah kita buat silase pertama 1 hari 2 hari kita kasih suka, tapi ketika yang bawah-bawah nggak suka karena memang sudah nggak enak baunya teman-teman ya. Kalau silase basah itu memang sudah nggak enak baunya, tapi kalau silase dalam bentuk kering teman-teman, dari teman-teman buka tong di atas, paling atas sampai paling bawah itu sama teman-teman, komposisinya sama, wanginya sama, dan rasanya kurang lebih sama karena saya tidak pernah merasakan atau mencoba makanan domba itu seperti apa rasanya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya teman-teman ya, saat ini domba-domba itu senang teman-teman memakannya. Alhamdulillah senang teman-teman memakannya, seperti itu. Oke, gitu aja teman-teman ya video dari saya hari ini, semoga bisa menginspirasi buat teman-teman semua dan bisa membuat kita sama-sama belajar dan berdiskusi di sini teman-teman. Kalau memang teman-teman butuh nomor WA saya, silahkan kontak saya, atau
komen di kolom komentar teman-teman, nanti saya sertakan nomor kontak WA saya kalau memang pengen bersilaturahmi sesama satu hobi lah teman-teman ya, hobi beternak dan pekerjaan beternak teman-teman yang masih pemula. Tapi kalau sudah yang senior-senior suhu-suhu, menurut saya sih tidak perlu lah ya, karena memang mereka sudah ilmunya sudah tinggi, tidak seperti saya di sini yang masih belajar dan terus mencoba teman-teman. Dan saya hanya ingin sharing pengalaman saya kepada teman-teman semua yang sama-sama masih belajar dan masih terus mencoba teman-teman, dan berharap nantinya akan sukses di dalam dunia peternakan ini teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman video dari saya hari ini, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time.